temen gue ngegelar duluan, jatuhlah dia. Ada suara kayak suara macan gitu, gue nggak tahu sih. Gue kaget banget kayak suara macan gitu, wow kayak gitulah. Nggak tahu orang, nggak tahu apa. Gue nggak pernah lihat mukanya. Ada satu titik gue tawuran posisi. Tawuran tuh di gang rumah gue, di situ di depan Tapanunggal. Di situ tuh kayak jalurnya Yapam, jalur kampung gue juga kan, banyak yang ngamanin di situ. Gue ribut sama dua sekolah. Gue pulang sekolah tuh dari jam 4 kan, dari jam 4 gue pulang sekolah, nongkrong lah di situ. Gue udah janjian pakai, dulu tuh zamannya BBM lah, pakai BBM janjian sama sekolah, dua sekolah itu tuh, sekolah Citerep sama sekolah Jonggol, musuh bebuyutan juga sih. Nongkrong dan dia nggak datang sampai agak sorean gitu lah, agak malaman. Karena kan posisi di Kelapa Nunggal tuh banyak perumahan TNI gitu ya, Tentara Nasional Indonesia gitu perumahannya. Jadi banyak yang kalau sore gitu tuh pada pulang kerja gitu, pada pulang tugas pakai mobil ini bis TNI gitu. Karena kan posisi di kampung gua emang di kampung gua tuh santai ribut di sini tuh. Dulu tuh gua neng biar biasa aja, nggak ada takut sama orang karena kampung gua banyak yang ngamanin ya kan. Mungkin geram, tentara itu geram, dia turun hampir satu bis turun semua. Temen gua kabur semua, yang basis mereka tuh kabur semua, dan gua sama Aceh tuh di situ sama temen gua juga. Gua di situ nungguin karena nggak kabur, karena gua mah orang situ nggak takut. Tambah gua sering diamanin sama calo situ tuh, calo kayak pertigaan gitu kan, ada calo lah diamanin. Yang lain mah kabur kan, ya udahlah. Gak lama tuh udah agak malaman, musuh yang gua tunggu-tunggu tuh datang. Posisi kan teman gua udah bubar ya. Gue bingung dong. Sisa orang 5 orang doang, tinggal 5 orang. Sedangkan dia musuh dua sekolahan kan, janji. Dia terus-terusan tuh ngechatin gue, nge-BBM-in gue gitu ya. Ngomong-ngomong sampai bilang culun lah itulah. Gue juga ada rasa takut lah, mesti bang 5 orang lawan 2 sekolah. Gue ngulur-ngulur waktu sambil gue ngontek-ngontek teman gue. Cuman kan nggak segampang itu ngumpulin teman-teman yang udah kabur kemana-mana. Dan di situ pun langsung ada satu kata dia tuh kayak bilang, ya mana nih culun gitulah, ngomong kayak gitulah, culun itu. Gue nyuruh dong ke calo salah satu calo, bang coba lihat di depan di gang situ tuh, bener nggak sih rame? Gue kan yang janjian itu ya, dilihat tuh bener rame banget. Gue tanya kan, ada berapa orang bang? Pas calo itu balik lagi, ada kali 50 orang bang, rame. Gue nggak bisa ngitungin. Gue bingung dong, 5 orang. Dan ada satu kata-kata tuh ya, namanya gue emosi gue belum kekontrol ya, masih zaman muda gitu ya, masih labil. Gue cepat emosi. Ada satu kata dia ngeledek aja gitu, kayak ngehina. Ayo dong, gue udah datang ke kampungan lu nih, udah ke daerah Yapam juga, masa takut juga? Gue ngepap dong, gue 5 orang bang, kata gue, tunggu dulu temen gue. Dia mungkin mancing emosi gue, bacotnya udah gak jelas, gue kebancing emosi. Gue ngomong lah ke 5 orang itu, ke temen-temen gue, kata gue, ada yang mau ikut tawuran gak? Ayo, gak usah nunggu temen lah, temen mah jauh, lama. Karena gue udah kebawa emosi juga kan. Dari situ temen gue pada diem, gak ada yang jawab. Ya udah, kata gue bukannya soberan, gue posisi udah emosi, pusing apa, kesel. Udahlah, gue sendiri, kata gue, melawan sekolah. Niatnya mau gue ngelayanin dulu biar dia diem apa, biar dia gak ngechatin gue mulu itu musuh tuh. Mau gue ngelayanin, mau mental, mau kalah, mau menang, gimana ntar. Ya udah, gue cabut kan, mau jalan tuh. Itu 4 orang yang tadi tuh, yang teman gue. 4 orang yang tadi tuh, ya mungkin dia juga kasihan ya sama gue ya, kasihan. Dia langsung, ya udah lu kayak lu sama gue lu. Berempat itu ikutan, gue langsung, nggak apa-apa kalau nggak mau, nggak perlu takut mah. Karena prinsip gue kalau orang takut ngapain dipaksa, daripada ngebebanin gitu bilang ya, nyusahin doang. Enggak, gue nggak takutin, ayo sama gue daripada lu sendiri, jangan bertindak aneh-aneh lu. Gue tuh ya udah kalau emang lu pada siap. Majulah gue berlima ke atas karena kan di gang gitu, di jalan gede, gue ke atas lah, gelar lah di situ. Itu udah posisi ngegelar gue tawuran tuh 5 orang tuh, udah nggak ada sistem bantal-bantalan lah, ngejagain lah, nggak ada sistem kayak gitu. Karena 5 orang gue lawan 50 orangan, jadi udah masing-masing lah. Dan gue pecah lah di situ, blang treng pecah. Gue nggak sadar 4 orang itu ternyata udah mental. Gue nggak sadar karena udah masing-masing kan. Gue masih ribut di situ. Jadi separuh tuh udah ada yang ngejar. Jadi musuh pun ada yang nggak ngeh gue masih ribut di situ, masih ngegelar. Separuh ada yang ngejar teman gue yang udah mental. Separuh masih tarikan. Dan posisinya di situ ada gundukan pasir. Gue kan sambil mundur-mundur gitu ya, sambil nangkisnya sambil mundur-mundur. Jatuhlah gue. Tanpa sengaja kan ada gundukan pasir gitu di pinggir jalan. Jatuhlah gue. Di situ udah yang dibilangnya dilalerin gue. Udah dilalerin, gue dibacokin parah banget, gue dibacokin abis tuh.
Gue udah nutup mata tuh, cuma di kuping gue tuh kedengeran cuma trang treng trang treng trang treng trang treng, nggak jelas lah. Ya kayak BR barang-barang mereka tuh, kayak senjata tajam mereka tuh, kena ada yang kena aspal, kayak gue badan tuh udah gerak-gerak gak jelas lah, udah dibacokin mana-mana. Itu posisi kalau bahasa Sundanya kapoekan, atau dibilangnya tuh setengah sadar. Pingsan enggak, tapi setengah sadar. Dipisahin lah sama calo situ karena ngeliat gua gitu kan, ngeliat gua dibacokin, dipisahin lah. Calo situ tuh panik karena temen gua juga kan. Dibawa lah gua ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit tuh, nah ada kejadian lucu juga. Kejadian lucu gini. Pas gua sampai rumah sakit, itu kan baju udah sobek semua, celana udah sobek semua. Dokter tuh nanya ke calo tuh, gue denger tuh. Dokter tuh nanya, ini kenapa? Dan calo itu jawab, gue masih denger itu. Ini korban tawuran, dok. Coba sembuh, jahit dulu dok, itu ada yang luka, ada apa? Dicek dong, sampai gue posisi pakai kolor doang. Celana STM gue dibuka, jaket gue dibuka semua, karena sobek semua juga ada. Karena sobek semua, dicek gak ada satupun yang lecet. Dari situ gue pulang kan, jadi lucu aja gitu, pulang. Baru di situ gue percayalah sama hal yang bilangnya gue udah megang wapak itu, gue percaya dong. Dan di satu titik gue di situ, namanya posisi labil ya, gue sombong karena gue udah ngerasa megang kayak gitu kan, udah megang gak mempan apa, gue sombong. Sampai gue nggak ada takut sampai sekolahan yang katanya bilang, nah sekolahan ini tuh hebat, sekolahan ini tuh tawurannya gila atau gimana, gue nggak takut, udah nggak takut gue sama kayak gitu tuh. Jadi gue lawan terus sampai di satu titik tuh ya, mungkin ada orang lain ngomong katanya kayak takut gitulah sama gue tuh. Setiap sekolahan tuh kalau ribut sama Yapam, kalau udah ada gue belum ngegelar berapa mental. Jadi sampai satu titik gue bete apa sama Aceh tuh, berdua gue bete ribut tuh, kayak gue sampai pakai masker bagaimana, tetap aja musuh tuh tahu gue. Sampai satu titik ya kayak gitu, jadi bete, ribut belum udah mental, ngeliat muka gue, ngeliat tahu gue, udah malas, udah jarang-jarang ribut. Posisi gue ribut lah, ngetes lah sama STM Bogoran yang di kota Bogor, katanya tenar inilah banyak tawurannya pada strong lah, bagaimana. Gue niat mau nyari musuh di sana. Tapi awal mula gue mau nyari musuh tuh malah dapat temen, karena ada orang sini, orang 82 sekolah di Bogor sana. Dapat temen sekolah di Bogor sana, dan gue temenan sering nongkrong di situ tuh. Mereka setiap mau tawuran tuh suka ngundang gue, atau dibilang ngundang sih, kayak ngajak gue lah. Yang sekolah di Bogor itu teman gue tuh ngajak, lu gue mau ngegelar nih, mau ada ribut nih di sini. Ya gue datang dong, karena gue lagi senang-senang ribut. Baru di situ gue ribut sama STM Bogor, tapi nggak pernah pakai nama gue, pakai nama Yapam gitu. Karena gue ikut sama STM Bogor itu, teman gue. Pas main dari situ udah kayak ya udahlah, kata gue, nggak ada lawan lagi, gak ada pikiran sombong lah, pikiran PA kayak gitu lah. Ada orang tolol, anak-anak kecil kayak gitu kan, gue masih kecil juga waktu itu, gue sombong. Jadi di situ tuh udah jarang ribut. Dah balik lagi di cerita mistis gue. Apa sih Pak? Ada nih yang nanya, apa sih bang efek sampingnya yang pernah lu rasain selama lu megang wapak itu? Kalau mau dibilang diceritain efek sampingnya bang, itu banyak banget yang gue rasain. Sampai yang kata gue awal tuh, gue di mimpi buruk sering ketemu kayak gituan. Nah yang paling benci itu gue sering banget nemu hal gaib itu pakai mata kepala gue sendiri bang. Awal mula tuh gue sering ngomong ke teman gue, lu ngeliat gak sih tadi kayak ada putih-putih gitu ya, kayak gue lagi jalan main sama teman gue, ada putih-putih di mana di pinggir jalan gitu, kayak nunjukin, lu ngeliat gak sih? Teman gue nggak ngeliat. Sampai satu titik teman gue tuh nggak percaya lagi, kayak bukan nggak percaya, dibilangnya tuh aneh. Gue aneh aja kayak ngomongin kayak gitu, tapi teman gue nggak ngeliat. Sering banget gue ngalamin. Jadi terus wangi-wangian kayak wangi melati, wangi menyan kayak gitu, sering banget gue nyium. Entah di mana aja, entah di rumah gue sendiri, entah di jalan gue lagi main, entah gue lagi main sama cewek gue, itu sering banget kayak gitu. Tapi karena berjalannya waktu mulai terbiasa juga. Dan di situ pun di satu titik gue pernah ngerasain yang sampai sekarang gue inget banget tuh, gue alamin tentang efek itu ya. Karena efek wapak itu, gue pernah kejadian tuh di rumah gue di sini nih. Posisi malam hujan, gak terlalu malam sih, jam 8 tuh hujan rintik-rintik, mati lampu, gelap. Karena kan rumah gue pinggir situ, bokap gue misah kan, jadi gue tinggal sama adek gue, tapi satu rumah tapi sekat doang gitu, cuman dibagi dua gitu. Gue kan lagi nongkrong di rumah bokap gue kan, sama nyokap gue sama adek gue juga gitu.
mati lampu lah. Nah gue langsung ke rumah gue dong. Niat gue tuh awal mau ngambil HP, karena HP gue waktu itu posisi lagi dicas. Gue ngambil HP, posisi gelap kan, gelap. Gue ngambil HP, jalan, karena gue ngelayap juga karena lagi sambil pegang-pegang karena mati lampu gelap kan. Gue ngerayap sampai di kamar gue, petir langsung, ada suara petir, bang, lampu tuh nyala, bang. Itu yang gue kaget itu di kamar, di pojok kamar gue ada kayak anak kecil cewek, rambutnya panjang, full, dia cuman kayak sambil duduk gini, sambil tengkurap gini lah, di pojokan itu sambil duduk. Gue kaget demi Allah, gue langsung lari, HP gue belum keambil, gue langsung lari. Dan itu pasti langsung mati lampu lagi. Dan gue langsung ngomong dong ke bokap gue, ke bapak gue, ke adek gue, ayo. Bapak gue sama adek gue langsung panik juga kan, disamperin ke rumah gue pakai lilin tuh, lilin pakai senter, dicari nggak ada. Gak lama, ada jarak 5 menitan, nyala dong lampu. Gue sampai posisi takut, gue balik ke rumah gue tuh, mau ke rumah gue sendiri, gue takut posisi. Diantar lah sama bokap gue, dicari nggak ada. Itu kenangan banget, sampai saat ini gue inget. Jadi kayak efek sampingnya tuh parah sih, parah banget itu. Sampai gue ditunjukin langsung di mata gue, depan, di muka gue, di kamar gue, anak kecil, rambutnya panjang, hitam di pojokan rumah gue. Kaget banget gue, pokoknya takut gue di situ posisi. Dibilangnya apa ya? Kayak mungkin mereka pengen ngebuktiin aja mungkin. Gue sempet nanya sih sama orang pinter gitu, orang kayak ustadz kayak gitu, gue sempet nanya kenapa, apa sih tandanya kayak gitu. Katanya sih tandanya tuh, jadi gue kan punya ilmu, dan ilmu gue tuh kan kayak di badan gue tuh ada makhluk gaib gitu. Nah itu tuh salah satu makhluk gaib itu tuh pengen nunjukin, pengen ngebuktiin atau pengen ngasih sadar gue doang bahwa dia tuh ada, mereka tuh ada ngejaga gue. Cuman guanya kan kaget juga dong kayak gitu, jadi nggak sampai kepikiran ke situ. Tapi tujuan mereka katanya cuman pengen ngeliatin ke gue. Dari situ pun banyak lah kayak hal-hal gaib, sampai di satu titik tuh ngerubah sifat gue sendiri. Ngerubah sifat gue sendiri gini, yang dulunya gue rajin sholat atau rajin ibadah gitu ya, semenjak gue megang wapak itu susah buat ibadah. Sampai gue bawa sholat, mau sholat aja selalu aja di hati gue tuh gundah, ada yang ngeganggu di otak gue tuh, kayak pikiran tuh kemana aja. Jadi dari rumah nih gue udah santai nih, udah pakai koko, pakai apa, pas nyampe masjid gue nggak bisa husu, nggak bisa fokus. Jadi kayak ya kan tuh awal syarat pertama tuh kan lu sholat tuh ibadah di agama gue tuh harus fokus kan, harus husu. Itu nggak bisa, gue nggak bisa husu banget. Situ udah mulai ngeganggu banget sih, udah mulai ngerubah sifat gue sendiri kata gue dari ilmu wapak itu kan. Situ tuh ya gue masih santai karena posisi masih labil. Gue lakuin lah sampai gue posisi terkenal katanya, gak mempan inilah sampai orang-orang tahu lah. Sampai gue juga kaget sih, sampai orang-orang tahu kayak gitu gue kaget. Gue dibilang jagoan, gue bukan jagoan bang. Gue cuman anak muda yang suka tawuran, cuman posisinya megang wapak. Gue culun, gue megang wapak bang, culun gue. Jadi terserah lu mau ngehujat gue karena megang wapak gimana. Di sini kan tujuan gue bukan gue mau sombong atau gimana ya. Tujuan gue cerita ini tuh, gue pengen ngejelasin, pengen cerita pengalaman gue, buat kalian tuh berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang pernah gue lakuin. Jadi gini loh, jadikan pengalaman orang lain tuh sebagai pembelajaran hidup kalian, walaupun kalian tidak pernah merasakannya. Jadi kayak kalian gak pernah nih ngerasain tawuran apa gimana, baru ada niat mau tawuran. Gue yang ngerasain tawuran apa gimana, jadikan pelajaran gue. Karena apa sih untungnya bang tawuran? Gue pun nyesel sekarang, nyesel banget. Jadi gue ngasih tahu nih buat lo supaya yang suka tawuran sekarang, yang mau masang ilmu-ilmu kayak gitu, hindarin bang. Gue ngasih tahu awal mula gini loh, namanya hal gaib kayak gitu, mereka pun makhluk Tuhan. Jadi mereka mereka dikasih kemampuan tuh untuk bisa memberikan kemauan manusia gitu ya. Entah manusia mau gak mempan lah, entah manusia mau dagangnya laris, dia bakal menuruti itu, bakal mengkabulkan itu kenapa? Karena dikasih kemampuan sama Tuhan tuh kayak gitu. Tapi tujuan mereka tuh ada terselubung lain apa? Ada tujuan lain buat mereka tuh. Mungkin ngejauhin lu sama agama lu, mungkin mau mengambil tubuh lu seutuhnya. Itu tujuannya mereka. Jadi pasti setiap makhluk tuh ada timbal baliknya. Gak mungkin dong mereka ngasih sesuatu, ngasih yang lu pengen, ngasih apapun yang lu pengen aja mereka kasih, tapi mereka gak minta apa-apa. Gak mungkin bang, cuman tanpa sadar.
Jadi awal-awal makhluk gaib itu kayak, setahu gue ya, mereka akan ngasih terus apa yang pengen lu. Kayak lu pengen kaya nih, pengen gagal laris, dilarisin. Lu pengen gak mempan nih, gak mempan nih. Gue pengen, lu pengen ini nih, pengen cewek biar deket terus atau pasangan tuh suka sama lu, dikabulin. Nanti suatu saat lu pun bakal apa sih dibilangnya, bakal nyaman di zona nyaman. Lu posisi di zona nyaman di hal gaib ya. Dan di situ lu, jadi suatu saat hal gaib itu atau minta sesuatu dari tubuh lu, kayak mungkin dia minta tumbal keluarga lu, ya itu paling parahnya ya, minta tumbal. Efek sampingnya itu ya kayak gitu. Ya kata gue sih hindarin lah sebelum terlambat. Apalagi buat lu yang kayak mau nyoba ini, yang baru mau nyoba aja, lu lihat video ini, gue jelasin efek sampingnya apa. Jangan nyoba-nyoba kayak gitu. Bahkan gue suka kesel ya, gue pun pernah ngalamin, suka tawuran, suka nyari keributan, dibilangnya tuh sampah lah, tapi berharapnya tuh lebih, pengen kaya lah, pengen punya cewek cakep lah, pengen keluarga yang bahagia lah. Jadi gini ya kata gue ya, jangan pernah berharap dapat berlian kalau diri lu masih sampah. Jadi sekarang sampai sini aja sih video gue. Bang, Wait, pesan buat orang yang suka marah sama orang tuanya, khususnya ibu. apaan nggak kedengeran? Satu pesan buat orang yang suka ngelawan sama orang tuanya, khususnya ibu. Pesan-pesan buat orang yang suka ngelawan ibunya ya, khususnya iya emang banyak sih ya, banyak banget orang yang sekarang tuh ngelawan orang tuanya sampai ibunya. Gini aja sih, ibu tuh bukan polisi, ibu juga bukan tentara, ibu juga bukan gubernur, bukan menteri, tapi ibu yang ngelahirin lu. Ibu bakal seneng mau dia masih hidup atau enggak, cuman karena doa lu. Dia nggak berharap lebih kok. Jadi nggak usah lu sia-siain ibu lu selagi lu ada, selagi ibu lu ada. Jadi berhenti buat tawuran, buat anak-anak yang suka tawuran atau narkoba atau apa, jauhin. Berubahlah jadi manusia yang berguna. Gini loh kasarnya, lu nggak bisa berguna, belum bisa berguna di dunia ini atau di hidup lu, jangan juga lu sampai ngerusak hidup lu. Jadi walaupun lu belum bisa berguna, tapi lu nggak ngerusak hidup lu, masih ada satu titik lu bakal bisa berguna. Ini mah udah nggak berguna, lu ngerusak hidup lu dengan tawuran, dengan apa. Jadi itu aja sih. Udahlah, sampai sini aja video gua. Next. Assalamualaikum.